Halo, saya Wisnu Gandara, saya Artistic Director di Ruanting Servisa dan di Ruanting Academy. Kali ini kita akan menemukan lukisan dengan tema yang terinspirasi dari koleksi kita 2012, yaitu Gloria. Juga dengan coloring yang akan dikerjakan oleh rekan saya, Diven. Dia adalah salah satu art di Artistic di Ruanting Servisa. Kali ini kita akan menggunting panjang dengan layer di belakang. Juga saya akan buat tone-nya agak panjang. Lalu tema colornya adalah tema color yang bergradasi dari mulai gelap hingga menerang ke ujung, yang biasa juga dikenal dengan ombre color technique. Kita akan segera tampilkan. Kali ini saya akan menggunting dengan model panjang. Prinsipnya adalah saya menggunting dengan layer yang di bagian belakang tidak terlalu banyak, karena saya ingin menampilkan volume, lebih ke volume di bagian belakang. Lalu di bagian samping saya tetap memberikan volume di bagian puncak. Lalu nanti saya akan berikan layer dengan slide cutting di bagian sisi sebelah kiri dan kanan. Lalu akan membiarkan volumenya panjang. Oke, kita akan mulai di bagian belakang. Parameter nanti setelah ini saya akan tentukan seberapa panjang parameter yang saya akan gunting. Oke, kita akan mulai dari step pertama. Kita buat guideline di bagian tengah. Dengan distribusi di atas 90 derajat. Saya akan gunting mulai dari atas dengan cutting line sedikit, oke, hingga mengikuti bentuk kepala. Cutting line-nya agak sedikit curve untuk mendapatkan hasil volume di bagian belakang. Seperti yang kita ketahui, yang kita menggunakan konten hasilnya akan lebih banyak layer, akan tetapi tidak menghasilkan volume. So, saya nanti kombinasikan itu guntingan lebih panjang dengan cutting line-nya yang sedikit melengkung. Kali ini saya menggunakan gunting dari Mitsuta, menggunakan gunting Ford Series yang nomor 1. Alasan saya menggunakan yang ukuran panjang, kita menggunakan potongan panjang, kemudian kita menggunakan ukuran panjang. Dalam menggunting panjang, kita terlebih dahulu bisa menggunting perimeternya dulu. Lalu setelah itu baru kita gunting layernya atau bentuknya. Atau bisa saja kita menggunting bentuknya dulu, shape-nya dulu kita bentuk. Setelah selesai baru kita gunting kepanjangan atau parameter. Guntingan ini sangat komersil
adalah guntingan yang terinspirasi dari koleksi Irwin Hair Design 2012 yang nama Gotia. Di mana guntingan ini sangat dimari tamu-tamu di salon, karena sekarang memang trennya lebih ke volume untuk model panjang, tidak terlalu banyak layer, tidak menipiskan, tapi lebih volume, teksturnya juga tidak terlalu banyak. Asal jika tidak terlalu banyak layer, rambut jadi tipis. Oke, setelah kita menggunting desain pertama di bagian belakang dengan pengangkatan layer cenderung concave, cutting line-nya agak curve dengan distribusi di atas 90 derajat, saya akan mengambil sedikit guideline di bagian puncak untuk kemudian saya menjadi patokan guntingan di bagian samping. Di bagian samping saya akan menggunting lebih bergraduasi dan patokan guideline yang pertama dengan gunting dengan parting pivoting kanan dan kiri. Dengan point cutting untuk mendapatkan efek lembut di bagian rambut. Saya ingin mendapatkan pola yang lebih lembut, so saya menggunakan point cut dalam membuat pola. Lalu kita lanjutkan hingga ke parting yang terakhir. Parting lainnya seperti ini, sedikit curve atau convex. Kita lihat nanti kemungkinan akan disconnect antara samping sebelah kiri dengan yang belakang. Lalu kita akan nanti bawakan dengan teknik texturizing. Gunakan teknik yang sama, ambil patokannya, kita gunting sampai parting pivoting radial. Lalu mengangkat atau distribusi kita selalu stabil dan mendistribusikannya 90 derajat. Ini
Oke. Saya sudah menyelesaikan dua parting di bagian depan. Setelah ini saya akan keringkan, lalu saya akan mulai texturizing. Terakhir saya akan buat poni. Oke, sekarang saya akan menggunting parameter di bagian samping dan kanan. Saya akan bikin layer tambahan. Sebenarnya bukan layer, tapi lebih ke parameter agar lebih menarik. Saya ambil parting diagonal. Arah setirnya ke bawah. Mulai dari proses line. Section berikutnya geser ke bawah. Proses line. Perhatikan dalam distribusinya, karena kalau kita distribusinya ke samping, maka akan menghasilkan banyak layer hingga volume yang sudah kita buat akan lebih hilang. Hingga di bagian belakang. Oke, kita mendapatkan parameter di bagian samping. Kita menggerak di bagian sebelah kanan. Parting diagonal. Sisir ke bawah. Slide. Lapis agar bisa mendapatkan parameter yang kita inginkan. Tujuannya bukan untuk menambahkan layer, hanya untuk memberikan parameter yang lebih menarik. Oke, setelah kita membuat parameter di bagian samping, kita sudah bisa melihat bentuknya. Sekarang lanjutkan dengan bagian poni. Saya akan gunting poni dengan berpatokan pada guntingan terakhir dan saya akan gunting square karena saya akan tetap mempertahankan kepanjangan di poni. Pengamatan 90 derajat. Square. Dibuat radial. Square. Dan terakhir. Lanjutkan di bagian sebelah kiri. Perlu diingat, kemungkinan section poni ini akan disconnect dengan parameter yang di bagian samping.
keringkan, lalu saya akan mulai tekstur dengan teknik pikat. Oke, setelah kita selesai membuat pola, saya akan mulai dengan texturizing. Terlebih dahulu saya telah membuat highlighter bagian belakang agar rambut tidak terlihat terlalu tipis. Setelah itu saya akan mulai dengan texturizing. Mulai dari bagian belakang, ini menggunakan aplikasi. Tujuannya agar mendapatkan efek volume dan efek messy pada rambut. Pertama kita ambil samping dari sini, ya hasilkan modelnya. Seakan-akan kita sudah memesak rambut. Dengan posisi meeting buka tutup, buka tutup. Ini seakan-akan kita sudah menyasar rambut dengan posisi gunting, kita tutup, kita tutup. Di sini kita bisa rasakan daerah-daerah mana yang terlihat perlu untuk ditexturize. Teknik ini juga bisa memberikan efek lembut pada rambut yang kaku ya. Bisa lihat. Cek daerah-daerah mana yang kiranya perlu untuk di tekstur. Karena ketebalan rambut itu masing-masing berbeda-beda. Karena pada saat proses teksturasi kita lebih ke mengandalkan feeling kita, bagian-bagian mana yang kira-kira cukup dan bagian-bagian mana yang kira-kira untuk ditekstur.
juga bisa digunakan hanya bagian puncaknya saja. Menggunakan efek turun. Ini sudah bisa lihat hasilnya. Oke, saya kira cukup dengan texturizing secara keseluruhan. Setelah ini kita akan lakukan pewarnaan. Halo, saya Diven. Saya sebagai artistik tim Irwantim Academy. Sore ini saya akan mengaplikasikan warna pada model saya ini dengan teknik random hair coloring technique, yaitu di mana tekniknya adalah untuk membuat warna terlihat tampak lebih smooth dan tidak patah dan lebih blending. Oke, yang akan saya lakukan adalah seperti menyasak di bagian-bagian tertentu. Kemudian saya akan mengaplikasikan 3 refleksi warna, yaitu dark caramel pada bagian akar, kemudian pada bagian tengah medium brown, kemudian pada bagian ujung yaitu red chromatic. Sebelumnya adalah telah kita lakukan tadi lightening dengan teknik ombre teknik. Oke. Teknik ini kita mulai sasakan pada bagian akar. Kemudian kita akan aplikasi warna yang dark caramel. Kita harus perhatikan bahwa harus clean dalam mengaplikasikan warna. Teknik pewarnaan seperti ini ya, masih kita terinspirasi dari collection Irwantim tahun 2012, yaitu Gothia. Terinspirasi dari tema guntingan yang berjudul Fierce Butterfly, di mana focal point dari warna ini adalah pada bagian ujung yang semakin menerang atau lebih light dari bagian akar. Akan tetapi dengan hasil yang sangat cantik sekali karena dia tidak patah, karena kita menggunakan teknik random tadi. Oke, inilah tahap akhir dari pengerjaan coloring random teknik. Nanti akan kita beri waktu dalam prosesnya sekitar lebih kurang 20 sampai 25 menit. Kemudian nanti dicuci, lalu setelahnya kita akan lihat hasilnya. Oke, pertama saya bagi partingnya atau section menjadi 3 bagian, yaitu bagian belakang, samping, dan bagian poni. Saya lakukan layer concave dengan cutting line sedikit round, pivoting hingga mengenai parting yang radial. Setelah itu
Saya ambil patokan dari ujung kepala, saya gunting konveks, masih dengan parting pivoting radial hingga ke samping. Begitu juga dengan yang kanan. Lalu saya ambil lagi patokan tengah, untuk kemudian saya gunting bagian poni dengan distribusi square. Lalu saya buat sedikit parameter di bagian ban dengan distribusi natural form untuk membentuk garis guntingan yang lebih menarik. Setelah itu, rekan saya Diven akan menjelaskan bagaimana step by step coloring Gothia versi komersial. Oke, saya akan menjelaskan secara step by step dari teknik coloringnya tadi. Yang pertama adalah kita lightening dengan teknik ombre teknik, di mana kita mengaplikasikan di bagian tengah ke ujung, kemudian kita diamkan sampai ke level orange yellow. Kemudian setelah itu selanjutnya saya mengaplikasikan warna dengan 3 refleksi yang tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pada bagian akar yaitu dark caramel, yang bagian tengah itu adalah medium brown, terus pada bagian ujung itu adalah red chromatic. Kemudian tekniknya adalah dengan melakukan back comb atau seperti menyasak pada bagian akar dan pada bagian tengah untuk mendapatkan gradasi yang cukup lembut, tidak terlalu patah. Kemudian kita diamkan sampai lebih kurang 35 menit total waktu semua. Lalu inilah hasilnya. Terima kasih telah bersama kami. Oke, bisa dilihat hasil dari pewarnaannya bahwa teknik koleksi dari Gothia sangat menarik, sangat komersil, bisa diterapkan di salon-salon karena warna-warna seperti ini, warna-warna gradasi seperti ini memang sedang sangat diminati pada saat ini. Oke, demikianlah program step by step dari kami yang terinspirasi dari koleksi Irwan Tim Hair Design dan Irwan Tim Academy 2012 Gothia. Semoga teman-teman bisa menyukainya dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Wisnu dan rekan saya Diven Ahmada. kita ketemu di lain waktu. Ciao. Ciao. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Oke, demikianlah apa ya? Nah, demikianlah kegiatan kami.